Mas Cahyo, kalau kita berkaca pada hasil quick count yang seringkali sesuai dengan kenyataannya, maka PDIP tidak bisa melenggang sendirian pada Pilpres. Sudah ada partai yang dihubungi. Secara intensif sudah ada. Ya, mudah-mudahan yang sejak jauh sebelum Pileg kita sudah membangun komunikasi politik dengan semua partai. Dengan selesainya Pileg ini kita akan mencoba mengerucutkan dari sejumlah partai politik yang sudah kita komunikasikan sejak awal, tentu dengan pertimbangan punya prinsip ideologi yang sama, punya persepsi untuk membangun bangsa ini ke depan yang sama. Tadi yang pertama disebutkan adalah ideologi. Ya. Apakah partai-partai yang berbasis masa agama itu tidak menjadi pilihan? Pengertian ideologi juga bisa kita artikan dia punya visi kebangsaan. Jadi partai agama kan ada yang kayak PKB itu kan sebenarnya sama juga dengan PDI Perjuangan. Ya, semangatnya kan sama. Kemudian Nasdem misalnya, saya kira ya kita lihat. Tapi kalau memang ada juga partai yang memang visi dan komitmennya berbeda, kan nggak mungkin. Karena partai kami sepakat ya, kita hanya ingin membangun kerjasama untuk menata bangsa ini, membangun pemerintahan yang solid dan kuat. Kami tidak ingin kejebak pada istilah koalisi. Setgap yang 10 tahun ini tidak membuahkan hasil. Karena setiap keputusan politik pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR kan hiruk pikuk saja. Tidak menghasilkan bentuk-bentuk program yang konkret, cepat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, tadi disebutkan ada PKB dan Nasdem. Kalau hitung-hitungan angka ini memang dengan dua partai ini sudah cukup besar sebetulnya suara. Minimal satu sudah cukup, tidak perlu harus. Karena membangun sistem pemerintahan yang kuat kan tidak perlu banyak-banyak partai. Soal nanti ada orang partai yang mau bergabung, welcome kita. Tapi ada prinsip yang cukup 2 atau 3 partai yang memang ini solid. Ya, Mas Cahyo, ini kembali kalau sedikit soal koalisi ini kan ada beberapa partai, Gerindra lah misalkan, dan Prabowo yang sering kali mengkritisi PDIP dan Bu Mega. Apakah ini tetap menjadi pertimbangan untuk berkoalisi? Saya kira masih banyak parpol yang lain ya, yang sudah lah. Ya. Saya kira kita mengibaratkan seekor kuda menyepak-nyepak, biarlah Pak Jokowi dan Bu Mega jalan ke depan. Kami hanya membalas dengan senyuman. Kami tidak mau terpancing. Artinya kalau Pak Prabowo mungkin sedikit longgar bersedia untuk jadi cawapres, maka peluang itu masih terbuka. Saya kira lebih baik mencari yang lain aja. Ya, taruhlah kita menyebut walaupun tidak mau disebut sebagai koalisi nih, Mas Cahyo. Tapi anggaplah ini sebuah koalisi ya, seperti itu. Akan seperti apa bentuknya? Paling tidak dalam proses capres-cawapres. Apakah capresnya itu menjadi absolut dari PDIP, cawapresnya dari partai yang akan diajak berkoalisi, atau kedua-duanya kalau akan capresnya sudah final, kita, Pak Jokowi. Nah, untuk cawapresnya kalau bisa open to discuss. Mari kita ingin mencari sosok. Apakah nanti dia orang partai, orang profesional, atau siapapun yang saya kira punya ritme pemikiran, punya nafas, punya semangat yang sama dengan Pak Jokowi. Termasuk dalam penentuan kabinetnya nanti? Iya, jangan sampai, oke, saya gabung dengan PDI Perjuangan, tapi saya minta 5-6 menteri. Menterinya ini, orangnya ini lah. Jangan dong. Kita kan ingin mencari orang yang terbaik, orang yang mampu sesuai dengan bidang yang dia pahami bersama-sama. Cawapresnya akan seperti apa indikatornya, parameternya? Apakah ada indikator sipil militer, tua muda, pengusaha, akademisi, atau seperti apa? Ekonom atau ahli hukum? Kami tidak ingin kejebak dari dikotomi itu. Apakah dia militer atau sipil, laki-laki, perempuan, latar belakang apa, tidak masalah. Ini sepakat. Karena kita punya prinsip bahwa ini bangsa yang majemuk ya. Jadi siapapun, tapi yang jelas satu, dia bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi, punya peran, punya visi, punya nafas, punya roh yang sama dengan Sudah ada Jokowi. calonnya sebetulnya? Dari berbagai nama sedang kita saring dong. Tentunya kan nggak bisa diputuskan sendiri. Kan kita masih
taruhlah kita masih belum mampu untuk bisa di atas 20%, kan perlu mengajak 1-2 partai dan nanti duduk bersama soal yang memutuskan nanti Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan minimal sudah ada diskus bersama. Cocok enggak? Jangan sampai nanti kita ambil orang yang asal comot